CCTV di lokasi kejadian, berarti Dodi Irwanto, Gugum Gumilar, dan Aibtu Rudiana. Hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan ini ya itu belum dibuka. Jadi kami melihat, kami berpendapat ya, menilai bahwa CCTV itu sebenarnya ada. Namun ya itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana itu kan pada dianiaya tuh. Ya, mereka pengakuannya kan dianiaya. Jadi hemat kami begini. Bisa saja sudah terlanjur dianiaya, sudah terlanjur disiksa ya, kemudian dia sudah tidak berdaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata ya bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu, bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Kalau mau membantah, ini kan pendapat kami. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena dari 2 kesaksian, ya, Pak Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar, di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ini untuk menghukum orang loh, seumur hidup. Masa nggak dibuka? Jadi akhirnya kami bisa berpendapat bahwa bisa saja ternyata setelah dibuka, isinya itu, pelakunya itu lain. Ya, bukan yang sudah diamankan 8 orang itu, sehingga sudah terlanjur ya, sudah terlanjur melakukan mohon maaf ya, udah diinterogasi, udah disiksa misalnya di sini, akhirnya malu. Kasusnya Pina sendiri, Bang. Ya, perkembangan kasus Pina ini kan kita adalah pelopor penerobos kasus Sakatata. Saya bersama Krisna dan tim Herudin dan semua kita ini yang pertama. Jadi kita betul-betul membela Sakatata tanpa ada bayaran dan semua logistik segala macam ya Bang, atas kebaikan daripada teman-teman yang ikhlas mengeluarkan uang waktu, terutama Krisna dan keluarga besarnya. Dari segi pembiayaan segalanya itu betul-betul didukung sama Bang Krisna dan saya juga secara pribadi. Nah, kemudian Ibu Titin awalnya kita minta sebagai saksi, tapi dia nggak mau, bahkan ngambek, sehingga dia mengancam kalau misalnya dia nggak jadi pengacara, jadi saksi, Sakatata akan keberatan untuk didampingi sama kita. Nah, tapi ternyata kita ngalah. Saya sempat juga bentrok dikit, terus saya yang damaikan kita. Tapi ternyata saya kaget, kok bisa apa? Tiba-tiba Titin jadi saksi dalam perkara 6 orang ini, yang mana kaitannya nggak ada dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi Bang Pakat merasa ada sesuatu yang janggal nggak sini? Agak aneh gitu. Harusnya kalau menjadi saksi pada saat Sakatata itu memang tepat. Karena ketika dia mendampingi sebagai pengacara daripada ya, aman ya. Nah, jadi walaupun William berdiri di belakang. Ya, kemudian saya mengingatkan kepada teman-teman, ya udahlah, Ibu Titin ini kan dia nggak mau jadi saksi, mau jadi lawyer gitu. Tapi ternyata dalam perkara yang lain dia mau jadi saksi. Dan saya keberatan. Kenapa? Karena tim Dede melarang Dede menjadi saksi ketika PK Sakatata, dilarang. Tapi di perkara yang lain saksi kita jadi saksi. Bahkan saya bilang sama Chris, semua teman-teman, 7 orang ini bisa bebas. Yang penting Sakatata bebas, semua pasti bebas. Nah, mereka mengatur strategi dengan tidak menghadirkan saksi Dede. Makanya saya anggap Dede ini juga penjahat. Dede, kenapa kau nggak mau hadir di kesaksian Sakatata? Padahal kesaksian kamu itu sangat diperlukan. Dede itu bukan pahlawan karena kepepet.
Dede ini nggak akan berani dia masuk penjara, dia hanya ngomong aja. Ya harusnya di penjara aja Dede, karena dia yang mengakibatkan 8 orang terpidana di penjara semua. 7 terpidananya hukuman mati, hukuman seumur hidup semua. Jadi sehingga saya melihat aneh peran daripada Ibu Titin yang tidak mau jadi saksi tapi jadi saksi. Kemudian jadi itu kan bertolak belakang. Dia menjadi lawyernya Sakatata yang memberatkan Sudirman. Padahal lawyernya sama. Makanya itu saya bilang harusnya jangan nongol. Nah, tapi Ibu Titin menjadi pengacara Sudirman dan menjadi saksi di perkara 6 itu adalah di luar daripada izin kami. Kalau saya sih saya nggak mengizinkan. Dan saya suka kalau dia jadi saksi. Karena peran dia kalau udah lawyer udah pernah kalah sampai belakangan, ya udah jadi saksi aja kenapa terjadi kesalahpahaman dan penyidikan itu supaya orang nggak curiga gitu. Tapi ini yang terjadi, dia tetap jadi lawyernya bersama kita, tapi bersama orang lain dia jadi saksi. Nah di situ kita anggap bahwa ada yang janggal di situ. Dan sebenarnya tanpa ada persidangan, ada dia pun pasti akan bebas ini semua perkara. Karena apa? Karena dari awal kita sudah membuktikan bahwa ada rekayasa yang dimana mereka mengejar pengakuan tersangka dan tidak menggunakan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara pembunuhan Kiki dan Tina. Oke, ya Bang Krista gimana? Jadi gini, dari awal nih Titin udah terlalu banyak drama. Kenapa kita bilang terlalu banyak drama? Sebenarnya kan peristiwa ini yang minta tolong ke Bang Farhat, lalu Bang Farhat komunikasi ke saya. Lalu kita membentuk tim itu kan Titin. Titin kan gagal dalam membela Sakatata ketika di 2016. Lalu dia bilang dia merasa diintimidasi, dia merasa dia adalah pengacara kampung, minta didampingi ke Amin, kan sebagai pengacara nasional dan sebagainya. Oke lah, tapi terbuka semuanya. Tapi dikit-dikit itu tuh ngambek drama lagi, ya kan bosakan nggak mau lah kalau nggak didampingin dia. Keluarganya dipeluk-peluk, anak kecil, terlalu banyak drama, bohong-bohong terus, jadi capek kita. Nah, terus kemudian ketika kita mau mengajukan peninjauan kembali bersama-sama dengan tim, formulasi yang terbaik adalah waktu kita minta Titin itu sebagai saksi fakta. Karena di dalam penyempurnaan peninjauan kembali kita, kalau Titin yang mengalami di peristiwa 2016 dia sebagai saksi fakta, akan sempurna nih PK kita. Lalu pendapat kita itu kita urai dalam meeting. Wah, marah Titin, ngambek, ya kan? Keluar dari grup, gitu. Keluar dari grup dengan wah saya nggak mau. Nanti kalau saya nggak ada gimana? Sakatata, gimana keluarga Saka? Nanti pasti kamu mau lah ngancem mau cabut kuasa lagi, mau cabut kuasa. Titin nggak bekerja kok, nggak ada ngetik, nggak ada ngapain. Nggak kerja, nggak ngetik. Sementara kita yang keluar biaya, kita yang kerja, kita yang ini. Terus terakhir waktu dia mau kasih novum PK aja ditahan-tahan sama 3 dia. hari sebelum pendaftaran. 3 hari sebelum pendaftaran ditahan-tahan. Kemudian sama dia. Nah, foto dibagi. lalu teman-teman di grup ini kan grup pengacara Tata kan sampai saat ini kan masih ada. Lalu kita sering berkomunikasi menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung nanti PK kita. Lalu kita komunikasi, loh kita lihat bahwa Titin kok kenapa jadi saksi fakta di sana. Sebenarnya seperti yang Bang Karat bilang tadi nggak ada hubungannya dengan peristiwa 2016 Titin. Jadi dari awal tuh pertama yang tadi disampaikan oleh Bang Farhat bahwa adanya keributan Titin dengan Farhat itu dimulai apa? Kan Titin main drama, Titin berskenario lagi seolah-olah bahwa dia ya kan sudah keluar dari acaranya siapa? Sudirman. Ya udah terlalu banyak drama lah dalam hal ini. Makanya kita bilang sebenarnya ini Bu Titin orang yang kita anggap ya kan di 2016 dia mengetahui tentang bagaimana persidangan itu, bagaimana diintimidasi itu. Dari awal kita juga minta tuh bahwa dia tuh sama-sama kita lah, nggak usah main berapa. Tapi kenyataannya di dalam perjalanan drama lagi, ada capek juga. Makanya kita bilang seperti apa ya kan Ibu Titin ini.
Jadi gini, sedikit ya, tambahkan. Awalnya Titin minta tolong sama kita, diundang ke Cirebon, mengulas kasus, beda perkara. Saya datang. Nah, awalnya dia bilang, Mas Farhad, saya hanya megang sisa Tatar, sedangkan Sudirman sudah tidak. Nah, tiba-tiba dia dipanggil sama Oto Hasibuan. Nah, tiba-tiba dia menjanjikan akan menangani Pradi biar lebih besar. Tiba-tiba saya bilang, ya kalau kamu udah dicabut ya bagus dong, karena kau bertolak belakang dengan Sudirman. Kita laporin Sudirman karena memiliki kesaksian palsu. Nah, inilah dijadikan pintu untuk mencabut kita. Diajaklah si Saka kita untuk mencabut kuasa kita waktu itu. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah dibawa ke Pradi semua. Saya bilang, Tin, lu berani cabut kuasa gue malu kalau gue dicabut ya. Ini namanya harga diri. Saya hajar kalian kalau kamu main-main gini caranya. Akhirnya didamaikan sama Krishna. Akhirnya dia bilang lah, aparat memang baik, kami salah paham semua. Jadi dia tuh udah gak mau masuk TV, gak mau ngapain lagi. Tolonglah dibantu, dia diam-diam tapi dia baru dari TV terus. Akhirnya kita yang keluar uang, ini teman-teman gak ada yang mulai wawancara, dia terus. Pokoknya kerjanya dia aja, akhirnya ya udahlah biarkan aja kan. Dia Kita bilang kan dia nggak mau diwawancara ke TV, dia nggak akan pernah lagi mau datang ke TV. iya, nggak mau jadi lawyer yang lain selain Saka Tata. Nggak mau jadi Saka Tata. Nggak mau jadi saksi. Tapi tiap hari kita dengar kan dia lagi ada di konvensi, ada di Iya. TV. Pokoknya ya itu memang menjadi penghasilan pendapatan sih sebenarnya. Tapi akhirnya saya tegur dia, saya lihat loh ini orang apa. Nah ini puncak kekesalan saya ini adalah ketika dia sudah selesai perkara kita, dia nongol lagi. Bahkan teman-teman dia udah sombong, nggak mau salaman, kayak nggak kenal, kayak bagus. Akhirnya tiba-tiba dia curhat, dia mengatakan dia menjadi saksi karena keikhlasan. Dianggap kita dulu intimidasi dia, bukan. Lu ada saksi penting dalam perkara Saka Tata. Ya, justru. Dan dia bagi-bagi, Chris, dia bagi-bagi itu saksi. Terus Nopum itu 3 hari sebelum kita pasang, orang kan, waduh, saya terpaksa aja, kalau enggak saya udah marah banget. Tiba-tiba fotonya Eki, dibilang ini hoax. Padahal supaya dikasih ke tim yang lain, Ya. supaya terbagi. Akhirnya ketika hakim tanya, fotonya nggak sempurna. Nopum saya menyangkut foto tidak sempurna. Nah di situ saya lihat, oh itu Tim lu ngerjain gue ya. Gile, foto bener lu bilang hoax supaya dibagi antara Pradi supaya nggak ketahuan kan. Dulu lu nggak mau ngasih ke Pradi, alasannya Pradi orangnya nggak profesional dan diganti, ilmunya nggak ada. Nah tapi begitu dibaikin lagi, lu bagi tuh Nopum fotonya. Padahal hakim bilang kenapa nggak dimasukin sekalian? Itu aja kendalanya Chris sebenarnya. Disinilah saya melihat drama strategi popularitas ini yang aneh gitu. Dan saya menyatakan Dede adalah penjahat dan dia bukan pahlawan karena dia nggak hadir di peradilan Saka. Nah, Titin juga aneh, tidak menjadi saksi di perkara kita, mau jadi pengacara Sudirman, padahal kenapa nggak jadi saksi aja sekalian? Masanya di lawyer itu udah selesai gitu. Kalau lu masih menggunakan cara begini, tidak akan laku. Lawyer itu dicari masalah idealisme dan strategi. Kalau begini caranya, apalagi Titin ngejek-ngejek anak buah saya bilang, siapa aja kalian yang mengejek anak buah saya kerja, tidak menghargai jasa dia, apalagi dengan kalimat-kalimat bocil dan lain sebagainya, pasti akan berada penyelesaian. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia mengetik ataupun memfotokopi ataupun bekerja maksimal buat ini. Tapi kalau lalu lelang ke televisi, kemudian dapat bayaran, dapat duit, itu benar. Tapi kalau bekerja enggak, itu murni otak kami 1000%, kerja kami, dan tidak ada mengeluarkan biaya semua. Itu adalah tujuan kami semata-mata memperjuangkan kaum yang lemah, bukan untuk sekedar mau jadi bunglon, mau kiri kanan, tidak gitu. Kelunoan itu penting, etika itu penting, itu yang tidak dimiliki oleh Titin. Oke, berarti sekarang sikap Bang Farhad dan Bang Krishna untuk Bu Titin sendiri apa nih? Ya dia sendiri, dia aneh, aku nggak bisa digituin gitu. Aku kalau orangnya aku udah tulus, ya ayo. Tapi kalau udah main-main strategi, mungkin dia nggak korek saya, tapi teman-teman saya diejek-ejek, saya pasti marah. Tapi janganlah, jangan lupa utang budi ya. Budi ini menyangkut apa gitu? Enggak. Bisa kelihatan kok. Jadi, Ya. Khusus untuk perkara Saka Tatal, kita anggap Bu Titin itu menghambat proses terbuka terang benderangnya kasusnya seperti apa. Karena Bu Titin waktu itu yang paling tahu terkait proses hukum berjalannya
perkara Sagatatal waktu itu. Nah, saya sudah sampaikan ke Bu Titin dalam grup bahwa Bu Titin akan lebih bermanfaat seandainya mau menjadi saksi dalam perkara Sagatatal atau pembunuhan Vina ini. Karena itu akan lebih bermanfaat, terbuka dengan jelas peristiwa apa yang terjadi dari 2016 itu. Nah, karena beliau adalah sebagai kuasa hukum waktu itu akan lebih bisa mendeskripsikan kebenaran atau fakta yang terjadi sebenarnya. Seperti itu dari saya. Bang Krisna, Menurut saya pokoknya artinya Bu Titin jangan membulak-balikan fakta yang ada, akan dia ucapkan dengan kejujuran, terus kepada teman-teman memberikan penjelasan biar enak, biar kita tahu kedudukannya itu seperti apa. Jangan langsung keluar dari grup, lari dari grup tanpa penjelasan. oke, terakhir Bang, apakah Bang Farhat, Bang Krisna dan Bang Hairudin tetap akan meminta Bu Titin menjadi saksi di kasus ini? Udah nggak ada, udah lewat, kita selesai. Oke. Semua saksi dan dugaan kesimpulan awal yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan itu kita. Tim-tim yang ada sekarang ini hanya mengikuti omongan kita aja, mengikuti arah kita. Dan mereka sangat terbantu karena sebagian besar saksi dari kita semua. Iya. Pledoi dan semua dari kita semua. Ibaratnya kita ini adalah pahlawan penerobos dan pejuang awal. Gitu. Cuman ada yang mau main memanfaatkan momentum. Karena mungkin sindrom popularitas. Sehingga dia lupa bahwa dia punya tim, ada etika timnya gitu ya. Di sini kita kalau teman ya, kalau berkawan ayo udah junjung etika. Tapi kalau udah nggak ada etika ya kita anggap lu jangan main-main gitu. Gua nggak mungkin diamin gitu. Karena kesalahannya adalah di perkara kita nggak mau jadi saksi, di perkara orang lain nangisnya nggak keluar air mata, ya kan? Padahal dia tuh pertama dulu katanya dinurain, diejek-ejek orang. Begitu satu mobil sama gue sama Krisna, dia diagung-agungkan, dielulukan. Itulah kebanggaan daripada ini gitu. Kok sekarang kayak apa gitu? Ya, itu aja.